Assalamualaikum. Halo, aku Maria Ulfa Wulandari dari kelas Jurnalistik 1B. Nah, kali ini aku bakal membahas tentang working capital. Ada yang udah tahu belum apa sih working capital itu? Nah, working capital adalah istilah dalam bidang usaha yang memiliki arti modal kerja. Setiap orang yang ingin memulai sebuah bisnis haruslah mempunyai modal usaha agar bisnis berjalan dengan lancar. Nah, selain dari pengertian yang tadi udah aku sebutin, di sini juga working capital memiliki konsep. Ada 3 konsep working capital. Yang pertama, ada konsep kuantitatif. Nah, konsep ini itu berfokus pada kuantum untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam biaya operasionalnya. Sifatnya rutin dan menunjukkan jumlah dana yang ada bertujuan untuk jangka pendek. Konsep ini menyatakan bahwa working capital adalah jumlah aktiva lancar. Yang kedua, ada konsep kualitatif. Konsep ini berfokus pada kualitas modal kerja. Konsep kualitatif menyatakan bahwa working capital adalah kelebihan aktiva lancar dalam utang jangka pendek. Artinya, jumlah aktiva lancar dari pinjaman jangka panjang atau pemilik usaha. Yang ketiga, konsep fungsional. Konsep ini berfokus pada fungsi dana dalam rangka menghasilkan laba dari perusahaan. Nah, selanjutnya aku mau menjelaskan tentang tujuan dari working capital. Tujuan dari working capital yang pertama, memenuhi likuiditas suatu perusahaan. Dan yang kedua, mengalokasikan biaya darurat perusahaan dalam mendanai beban jangka pendek hingga jangka panjang harus dilunasi segera sebelum tenggat waktu. Ini merupakan indikasi manajemen yang berhasil mengelola working capital dengan tepat. Yang ketiga, working capital juga dapat dialokasikan ke pasar modal dalam bentuk saham perusahaan yang ditransaksikan. Kemudian, dana modal tambahan dari para investor disesuaikan dengan pembagian imbal hasil sesuai kesepakatan di awal. Yang selanjutnya, working capital untuk mengoptimalkan pemakaian aktiva lancar yang berkaitan dengan penambahan penjualan serta keuntungan perusahaan. Dan yang kelima, menjaga nilai mata uang, yakni perusahaan mampu menempatkan dana untuk meminimalkan inflasi besar-besaran dengan cara menanamkan modal kerja perusahaan ke sejumlah investasi yang terjamin. Nah, selanjutnya aku akan membahas jenis-jenis dari working capital. Jenis working capital adalah hal vital dalam suatu perusahaan untuk menjalankan serta mengembangkan bisnisnya dengan baik, mulai dari bisnis berskala besar hingga bisnis berskala kecil. Secara umum, working capital terbagi menjadi 2 jenis. Berikut penjelasannya. Variable working capital. Ini adalah jenis pertama dari working capital. Umumnya, jumlah selalu berubah tergantung pada perubahan aktivitas produksi di perusahaan. Variable working capital terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada seasonal working capital. Perubahan working capital ini dipengaruhi oleh perubahan musim. Misalnya, pembuatan baju naik ketika hari raya tiba. Dan jenis yang kedua ada cyclical working capital. Perubahan working capital ini diakibatkan oleh perubahan konjungtur. Misalkan, perusahaan membutuhkan modal kerja yang banyak saat harga komoditas tertentu sedang naik. Yang ketiga, emergency working capital. Perubahan working capital ini bersifat darurat dan tidak diketahui asal mulanya. Misalnya ketika bencana alam. Nah, selanjutnya ada permanent working capital. Permanent working capital ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada primary working capital. Working capital wajib ada dalam perusahaan sebagai jaminan usaha berjalan dengan baik. Dan yang kedua ada normal working capital. Jenis ini merupakan jumlah working capital yang diperlukan dalam memperluas produksi. Selanjutnya kita beralih ke cara perhitungan working capital. Nah, langkah pertama untuk menghitung working capital adalah mengumpulkan seluruh data aset perusahaan sebagai persiapan. Contohnya, dana rekening, uang tunai, inventaris perusahaan, piutang yang tertunda,
maupun aset yang bisa dicairkan dalam rentang waktu kurang 1 tahun. Langkah kedua untuk menghitung working capital adalah mengumpulkan data liabilitas perusahaan, seperti upah pegawai, tagihan utang, cicilan utang, dan tagihan pajak. Setidaknya mempunyai tempo waktu 1 tahun. Nah, secara sederhananya, aset lancar dikurangi dengan hutang atau kewajiban lancar. Nah, jika aset lancar lebih besar dari kewajiban lancar, maka perusahaan itu bisa dipastikan memiliki modal kerja yang positif. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.